Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-55. Soal pertama. Salah seorang rekan kerja Anda di kantor baru saja mendapatkan promosi jabatan sementara Anda belum pernah mendapat promosi jabatan setelah bekerja 5 tahun. Padahal menurut Anda, kemampuan rekan tersebut dalam bekerja tidak lebih baik dari Anda. Respon Anda adalah A. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeser posisi rekan tersebut. B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik Anda. C. Fokus bekerja dan mendekati pimpinan agar ia juga melihat kerja keras Anda. D. Ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. E. Biasa saja, promosi jabatan tersebut tidak berpengaruh apapun bagi Anda. Soal nomor 1, ketika salah seorang rekan kerja kita di kantor baru saja mendapatkan promosi jabatan, sementara kita belum pernah mendapatkan promosi jabatan setelah bekerja 5 tahun. Padahal, menurut kita, kemampuan rekan kerja tersebut tidak lebih baik dari kita. Bagaimana respon kita terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik Anda. Soal nomor 2. Anda adalah seorang karyawan apotik. Suatu ketika ada seorang pembeli ingin membeli obat-obatan yang harus menggunakan resep dokter. Ia tidak membawa resep yang dimaksud tetapi memaksa ingin membelinya dengan alasan bahwa temannya dalam keadaan kritis dan akan membahayakan nyawanya jika tidak segera diberikan obat tersebut. Tindakan Anda: A. Memberikan obat tersebut tanpa menerima bayaran karena kasihan. B. Mendiskusikan hal tersebut kepada atasan terlebih dahulu. C. Berkonsultasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu. D. Menolak dan tidak memberikan obat tersebut. E. Menerima uang tersebut dan memberikan obat. Ketika kita merupakan seorang karyawan apotik dan ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan yang seharusnya menggunakan resep dokter, tetapi dia tidak membawa resepnya, dan dia memaksa ingin membeli obat tersebut dengan alasan bahwa temannya dalam keadaan kritis, dan jika tidak mendapatkan obat tersebut maka akan dapat membahayakan nyawa dari temannya ini. Jika di situasi tersebut, apa tindakan yang kita lakukan sebagai karyawan apotik? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan berdasarkan kasus yang ada pada soal nomor 2 adalah pilihan D, menolak dan tidak memberikan obat tersebut. Karena bagaimanapun juga, obat yang mau dia beli ini harus menggunakan resep dokter. Makanya kita harus menolak dan tidak memberikan obat tersebut. Soal nomor 3. Pengurus tempat ibadah di lingkungan tempat Anda tinggal akan memperingati acara peringatan Hari Besar Keagamaan. Saat rapat dengan pengurus tempat ibadah, hasil rapat memutuskan untuk mengundang salah satu penceramah agama yang dikenal sangat moderat pemahaman agamanya. Sikap Anda terhadap rencana undangan kepada penceramah tersebut adalah: A. Tidak mempedulikan siapapun yang mengisi ceramah karena tidak berpengaruh pada kehidupan Anda. B. Menolak penceramah tersebut dengan alasan tidak sealiran dengan Anda. C. Mendukung hasil rapat terhadap penceramah supaya terlihat satu suara di dalam rapat. D. Mendukung karena pentingnya pemahaman moderat dalam beragama di lingkungan masyarakat. E. Mendukung karena penceramah tersebut sudah Anda kenal dan sealiran dengan Anda. Di antara kelima pilihan ini, ketika di suatu rapat untuk acara peringatan Hari Besar Keagamaan, pengurus tempat ibadah memutuskan untuk mengundang salah satu penceramah agama yang dikenal sangat moderat pemahaman agamanya, maka sikap kita terhadap rencana undangan penceramah tersebut adalah yang paling tepat, jawabannya pilihan D, yaitu mendukung karena pentingnya pemahaman moderat dalam beragama di lingkungan masyarakat. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang cleaning service. Ada seorang ibu yang kebingungan mencari informasi. Apa yang Anda lakukan? A. Diam saja karena bukan bagian dari pekerjaan. B. Mengarahkan ke pelayanan informasi. C. Menunjukkan ke tempat pelayanan informasi. D. Meminta bantuan teman untuk menunjukkan layanan informasi. E. Berpura-pura tidak melihat ibu tersebut. Kita bekerja di sebuah perusahaan sebagai cleaning service dan ada seorang ibu yang kebingungan mencari informasi. Apa yang akan kita lakukan?
Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu menunjukkan ke tempat pelayanan informasi. Soal nomor 5. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka A. Anda menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah, B. Anda sendiri yang menyusun laporan sebab tidak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah, C. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut tanpa melibatkan Anda sebagai ketua panitia, D. Anda bersama anak buah menyusun laporan, E. Laporan harus dibuat oleh sekretaris. Kita sebagai ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu Anda bersama anak buah menyusun laporan. Soal nomor 6. Anak buah Anda menolak dan tidak mau melaksanakan tugas yang Anda berikan kepadanya. Sikap Anda terhadapnya adalah A. Lapang dada dan membiarkannya, B. Langsung memberikan hukuman kepadanya, C. Menanyakan alasan keberatannya dan membuat keputusan dari situ, D. Memindahkannya ke bagian lain yang lebih rendah kedudukannya, E. Memberinya peringatan untuk tidak menolak tugas lagi. Ketika anak buah kita menolak dan tidak mau melaksanakan tugas yang kita berikan kepadanya, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Jawaban yang paling tinggi poinnya pada soal nomor 6 adalah pilihan C, yaitu menanyakan alasan keberatannya dan membuat keputusan dari situ. Soal nomor 7, dalam suatu kelompok kerja biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan Anda merasa titik-titik. A. Sebagian orang menerima Anda jika Anda dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa Anda katakan atau Anda perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan Anda tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Ketika dalam kelompok kerja, biasanya dalam suatu kelompok kerja, anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Bagaimana perasaan kita di lingkungan tersebut? Di antara kelima pilihan ini yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu perlu berhati-hati akan apa yang bisa Anda katakan atau Anda perbuat di dalam kelompok kerja. Karena jangan sampai apa yang kita kerjakan atau mau kita perbuat menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Sikap Anda, A. Memberikan kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan Anda terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Jadi ketika kita merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan, kemudian sudah beberapa bulan ada salah satu karyawan yang tidak bekerja dengan baik dan bahkan menghambat aktivitas di perusahaan, banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya dan terkadang hasil yang dihasilkannya juga sangat buruk padahal beban pekerjaan atau karyawan sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan dan juga perusahaan telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan juga memberikan pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana sikap kita sebagai seorang manajer? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu memberhentikannya dan memastikan semua keputusan Anda terdokumentasi. Soal nomor 9. Saat Anda sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman
yang sedang dirawat di rumah sakit, maka Anda A. mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya, B. dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya, C. meminta dia untuk mencari teman lain yang dapat menggantikannya, D. mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut, E. mencari teman lain untuk menggantikannya. Ketika kita sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka tindakan yang tepat kita lakukan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, mungkin saja kita yang berada di posisi teman tersebut, yang masuk rumah sakit atau punya urusan lain sehingga harus minta tolong ke rekan yang lain. Jadi, kalau misalnya kita tidak sibuk, sebaiknya kita menyanggupi untuk menggantikannya atau menolong rekan tersebut. Soal nomor 10. Saat Anda berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan, padahal hari itu akan ada rapat yang penting, maka Anda akan A. menunggu hujan reda, B. tidak berangkat dengan alasan hujan, C. tetap berangkat, D. tidak berangkat dan meminta rapat dijadwalkan ulang, E. berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Saat kita mau berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan, padahal hari itu akan ada rapat yang penting, maka yang seharusnya kita lakukan adalah pilihan E, yaitu berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.